yang tiap hari semobil dengan saudara. Majikan-majikan berapa banyak membantu belasan tahun kerja dengan saudara. Ukurannya bukan berapa tahun. Mereka sudah tertarik pada Yesus yang kita sembah atau belum? Jadi yang dicari oleh Tuhan Yesus dan Bapa kita di surga bukan kebaktian. Ada yang doa puasa gini, kami lagi cari sekolah buat anak kami. Kami takut salah, nanti sekolah yang mana? Wih, rohani sekali. Itu gak usah pakai puasa. Baca brosur profil sekolah-sekolah itu, kumpulkan di rumah. Terus cari yang bagus, bayar yang murah. Masukkan sudah. Amin kan, cepat. Nggak usah puasa lagi. Betul nggak saudara? Apa kehendak Tuhan apa lagi? Yang saya paling marah kalau ada orang Kristen puasa cari jodoh. Wah, saya akan itu kurang ajar betul itu saudara. Alkitab itu menulis puasa itu bisa merubah nasib satu bangsa. Itu Alkitab. Bayangkan sebuah kekuatan yang begitu dahsyat dipakai cari jodoh. Itu menghina habis-habisan. Istilah saya, kalau ada orang Kristen puasa untuk cari kehendak Tuhan yang aneh-aneh kayak begitu, apalagi untuk cari jodoh, itu seperti di rumah saudara ada seekor nyamuk, saudara tembak pakai nuklir. Ngerti ilustrasi ini? Nah, jodoh itu nggak usah didoakan. Menurut Kejadian 2:18, jodoh itu sudah ada sejak kita belum lahir. Maka itu definisinya cuma satu. Apa definisi jodoh? Kalau matamu nggak ikut-ikut milih, itu jodoh. Lu serius? Jadi begini, kalau saudara lihat orang, ih cantik, nah itu pasti bukan, itu hawa nafsu. Tapi kalau saya lihat, jeleknya, tapi hatimu kesetrum, nah itu jodoh. Tulis yang belum kawin, yang kawin nggak boleh nulis ini. Serius itu. Loh, benar saudara. Pokoknya kalau mata ikut-ikut itu pasti hawa nafsu. Betul tidak saya ngomong itu? Di depan saya ada contoh hidup ini. Yongki dengan Siri cuma ketemu 4 hari, langsung jadi. 4 hari Yongki datang ke Nabire, langsung kena malaria. Lalu Shirley itu ngerawat. Jadi jodoh itu bukan karena mata. Sadar itu baik-baik. Maka itu puasa akan mengubah nasib satu bangsa. Mari kita buka 1 Timotius 2 ayat 4. Ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Yang apakan menghendaki berapa orang? Semua dengar. Diapakan? Diselamatkan. Ya sudah. Jadi apa kehendak Bapa di surga? Bukan dibuatkan gedung gereja, bukan dibuatkan kebaktian, catat. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan juga, bukan. Saudara, ini yang Tuhan mau. Sampai mereka semua memperoleh pengenalan, pengetahuan dengan kebenaran itu. Mari kita rendah hati sebagai gereja. Apa yang kita lakukan untuk menggenapi kehendak Bapa kita ini sampai hari ini? Jangan jawab lewat mulut, dalam hati saja. Maaf, betapa salahnya kita. Kapan kita memikirkan mereka yang belum selamat? Pendoa luar biasa. Maaf saudara, saya minta saudara mengerti rendah hati. Saya tunek ketika semua gereja sampai detik ini saya belum pernah ketemu satupun gereja di Indonesia, termasuk sinode saya. Oktober nanti akan sinode di Jakarta. Temanya semua gereja belum satupun, termasuk yayasan-yayasan penginjilan, semua bicara ini masa penuaian, kita siapkan penuai, ayo penuai. Saya tuh marah kalau gereja tidak pernah menabur lalu menuai, itu namanya merampok. Lu betul tidak? Ladang siapa yang kita tuai? Kita nggak pernah nabur kok. Betul tidak? Cari buku judulnya Gereja Organik. Itu buku bagus, tulisan Neil Cole. 2006 kami di Amerika suami istri, saya dikasih buku itu. Wah, saya baca, saya terbelalak.
Saya minta kepada Andi Offset terjemahkan. Sayang, saya cek nggak laku. Kalau buku bagus sekali. Karena gereja maunya penuai. Harusnya sebelum bicara penuai, gereja nyiapkan dua hal. Satu, pembuka ladang. Betul nggak? Kalau nggak ada yang ngolah tanah, buka ladang. Setelah pembuka ladang selesai bekerja, siapan kedua, penabur. Baru ketiga, belum penuainya, pemelihara tanaman itu. Baru keempat, itu penuai. Kenapa saya bisa ngerti ini? Karena Roh Kudus menunjukkan. Gereja cuma latah, ayo penuai, semuanya penuai. Dilatih jadi penuai, tapi gak dilatih jadi penabur. Maling semua itu. Renungkan, seperti para pendoa. Tuhan selamatkan orang Bali, selamatkan suku Madura, suku Sunda, selamatkan. Wah, kalau doa sampai ngotok-ngotok, uratnya keluar semua di lehernya itu. Nengking, sudahlah. 2000 tahun yang lalu, Yesus menyuruh kita, pergilah kamu, beritakan Injil itu, jadikan semua bangsa muridku, bukan orang Kristen, dan baptis, ajarkan mereka dan baptis mereka. Yang nyuruh pergi 2000 tahun yang lalu, sebentar lagi akan datang. Lalu yang disuruh menyuruh balik, selamatkan. Kan goblok betul, suruh-suruhan. Yang pergi ini siapa? Lah betul nggak? Itu doa yang salah. Dan gereja nggak pernah sadar kalau itu salah. Hanya main perintah saja. Seharusnya bagaimana kita berdoa? Tuhan, beri kami cara bagaimana menyelamatkan orang Bali, orang Sunda, dan seterusnya. Beri kami ide. Itu baru benar. Maaf, saudara dibuat kaget, tapi kita sudah punya deal dari awal. Murid itu belajar, dan kalau belajar itu hal yang baru. Yohanes 5 ayat 19 dan 20. Mari kita lihat ayat ini. Saya bersyukur untuk kemuliaan Tuhan ya, saya berkata ini. Setiap kali saya ngajar, pasti ada komentar begini. Nah, ayat-ayat itu saya sering baca itu. Kenapa baru ngerti sekarang pengertiannya? Coba dari berapa ayat yang disebutkan, saya sering baca. Kenapa saya bisa tahu itu? Jawabannya, karena saya murid. Judulnya kesaksian Yesus tentang dirinya. Kenapa dia harus bersaksi tentang dirinya? Kita tahu di ayat sebelumnya ada orang lumpuh di kolam Bethesda. Masih ingat kisah itu? Nah, karena itu hari Sabat. Nah, orang Farisi marah. Kenapa kamu menyembuhkan orang pada hari Sabat begitu? Nah, orang ini perlu kesembuhan, masuk nunggu besoknya. Saudara, lihat. Ketika dia dibantah oleh para ahli Taurat, imam-imam itu, maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak. Kita termasuk anak tidak? Termasuk. Ya, kita itu saudaranya Tuhan Yesus. Jadi kita sudah termasuk di sini. Sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi Yesus menerangkan, itu bukan karena ideku. Hari ini aku lihat Papaku menyembuhkan orang itu, aku ikut. Mari kita, kalau bisa jujur rendah hati, saya mau buktikan hari ini bahwa hampir 100% gereja melakukan apa saja bukan melihat bapaknya bekerja, tapi melihat gereja lain mengerjakan. Yang 1% semuanya bagus, ayo kita ikut. Seringkali ada mata-mata ke gereja lain untuk meniru seragam tamburin. Saya pernah ngecek itu. Loh, kamu kok di sini? Karena seragam tamburinnya bagus. Enggak salah, saudara. Tapi jadi salah kalau kita tuh ngekor, kita niru, kita jiplak. Saya mau membuktikan. Ratusan tahun gereja di Indonesia dijajah oleh Eropa, Belanda, Jerman, dan Roma. Ngerti maksud saya? Lihat, bahkan sampai sekarang pun sisa-sisa masih ada. Gereja-gereja Protestan itu kiblatnya ke Belanda, ke Jerman. Gereja-gereja Pentakosta kuno masih ke Belanda-Belandaan. Apa saja masih pakai cara-cara Belanda. Tahun 60-an awal sampai 70-an, pengaruh Amerika masuk ke Indonesia dengan gerakan karismatik.
Maka Indonesia kiblatnya Amerika, kita jajah Amerika.